Halo Sobat Legislatif, balik lagi di Podcast Clubhouse. Ada aku Bella. Dan aku Faris. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial nih buat kita ajakin ngobrol-ngobrol. Kita sambut Teh Revia. Tepuk tangan dulu. Ya, baik. Ya, gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Teteh sama Kang gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Teh. Mungkin kita langsung aja buat ngobrol. Jadi topik kali ini tuh kuliah kerja atau kuliah organisasi. Oke. Nah, menurut kakak sendiri itu pendapat tentang mahasiswa yang kuliah kerja atau kuliah organisasi itu kayak gimana? Kalau menurut aku pendapat mengenai mahasiswa yang masih bisa aktif gitu ya, entah itu di organisasi ataupun bekerja itu keren banget karena jujur ngebagi waktunya tuh kadang bener-bener susah dan ngerasa apa ya? Kadang suka denger nggak sih kayak cerita-cerita di Twitter atau di TikTok gitu ya, orang-orang yang kayak sibuk organisasi sampai tipes, sampai sakit apa, itu menurut aku keren banget sih karena banyak yang dikorbanin dan itu pun jadi salah satu hal yang mereka tanamkan buat kedepannya nanti gitu. Kalau kakak sendiri tuh tipe yang kuliah kerja atau kuliah organisasi? Kebetulan dua-duanya, jadi emang waktu itu pernah sempet jadi magang iya, terus organisasi juga iya gitu, jadi dua-duanya balance jalan gitu. Keren banget dong berarti. Pusing sih, tapi sempat masuk IGD juga ya, iya. Boleh dong diceritain sedikit. Jadi kan alhamdulillah ya kemarin aku kan sempat ikut seleksi di Duta Baca Kota Bandung ya, dan alhamdulillahnya kemarin itu dapat di juara 2 dan grand final tuh kan hari apa ya, kalau nggak salah hari Rabu apa hari Kamis gitu. Nah, grand final kan dari pagi sampai siang. Nah, aku tuh udah kerasa emang agak mulus-mulus gitu karena salah makan juga dan telat makan, karena aku juga punya mah gitu. Terus pas pulang ke rumah sebenarnya masih fine-fine aja. Terus tiba-tiba jam 9 malaman itu tiba-tiba badan aku drop. Dan akhirnya aku ke IGD dan disuntik deh di sana gitu. Tapi nggak sampai dirawat gitu. Kalau misalnya sibuk banget kayak gitu, cara kakak sendiri buat ngatur waktunya tuh kayak gimana? Kalau buat atur waktunya sebenarnya tergantung ya dari kesibukannya sendiri itu apa. Cuman aku biasanya lebih memilih dari skala prioritas aku sebenarnya apa gitu. Apalagi kan dibarengin sama waktu itu sempat kuliah, dibarengin juga organisasi, dan organisasi itu nggak satu. Aku pernah dalam satu semester, bahkan ketika teman-teman aku tuh masih menjadi maba, aku udah ikut 5 organisasi sekaligus. Dan itu tuh dari kampus baru ada 2 dan di luar tuh 3. Dan itu bener-bener capek. Cuman karena apa ya, dari awal udah berkomitmen juga kan sama diri sendiri kayak oh aku ikut organisasi tujuannya mau ngapain sih gitu, apa yang sebenarnya aku cari, skill apa yang aku butuhin dari organisasi ini gitu. Jadi lebih ke dicari aja. Jadi jangan pernah ketika kita dalam satu organisasi itu ngambil satu jabatan yang sama. Misalnya di organisasi A jadi ketua, di B juga jadi ketua, tentu itu bakal jadi susah banget dan blunder sendiri gitu. Aku waktu itu cara mengatasinya lebih ke kayak milih ini bisa di secara remote. Jadi mana aja aku bisa kerjain ini. Yang ini aku emang harus datang offline di hari ini, dan ini juga sama offline di hari ini. Jadi jangan sampai bertabrakan gitu harinya. Jadi pertama pasti ditentukan dari skala prioritasnya dulu, baru dilihat dari posisi kita. Jadi dari awal kita tuh harus udah nge-planning maksimal berapa banyak gitu. Kalau boleh tahu, Teteh itu butuh waktu berapa lama buat beradaptasi? Oke, kalau buat beradaptasi sebenarnya aku yang anak yang ekstrovert juga ya, jadi kayak gampang banget menyesuaikan diri sama orang-orang baru. Tapi buat penyesuaian biasanya aku melihat kalau organisasi dari satu program kerja pertama. Karena di situ kita bakal ngelihat orang ini kerjanya kayak gini nih, yang ini tipe yang kalau udah kerja suka ngilang gitu. Jadi udah tahu sendiri kayak oh ya dari situ udah bisa beradaptasi karena udah tahu kayak oh orang-orangnya ternyata kayak gini gitu. Nah, tadi itu kan pengalaman kakak dengan membagi waktunya kayak bagaimana. Nah, sekarang bagaimana sih manfaatnya ikut organisasi tadi itu? Oke, kalau buat ikut organisasi, karena aku tuh udah ikut organisasi dari aku SMP. Jadi udah emang sering aktif di organisasi, terus pas kuliah makanya udah kerasa yang muak sama organisasi, udah bosen. Jadi semester 1, semester 2, aku udah ikut cukup banyak organisasi, bahkan di semester pertama, aku tuh udah ikut pengabdian. Pengabdian aku waktu itu ke Pangalengan dan itu dilaksanakan selama 1 minggu. Dimana teman-teman aku tuh ngerasa kayak, loh orang kan masih pada pengadaran gitu ya, masih pada ospek kok udah berani banget gitu ngambil itu. Tentunya itu udah aku perhitungkan juga gitu karena emang dari awal aku tuh tipe yang suka nge-set goals gitu. Tau gak sih yang kayak di kertas-kertas kayak goals aku di tahun ini ngapain sih gitu. Nah, aku tipe yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan manfaat yang paling banget kerasa ya dari aku dulu gitu organisasi, aku lebih apa ya? Lebih paham gimana sih buat ngebaca pikiran seseorang. Bukan pikiran yang kayak
lihat mata aku baca enggak kayak gitu ya. Lebih ke kayak yang aku paham gitu sifat dia kayak gini tuh gara-gara apa. Jadi aku bisa ngeliat pandangannya tuh dari dua sisi. Jadi bukan satu sisi aku ngeliat dia yang kayak dia mah udah kayak gini. Cuman aku jadi belajar untuk memposisikan diri aku ketika aku jadi dia ada di posisi kayak gitu tuh kayak gimana gitu. Selain itu juga kalau kata orang ya, katanya organisasi bener-bener ngebantu relasi, itu bener selama ada syaratnya gitu ya. Walaupun kita dapat relasi, kita tuh harus yang aktif di organisasinya, harus nunjukin kinerja yang sebaik mungkin di organisasi itu, dan tentu bakal dikenang juga gitu. Jadi kayak inget, oh kita butuh misalkan kayak butuh pemateri nih atau apa yang jago public speaking, oh aku inget sama si teteh ini waktu di organisasi public speakingnya, dan itu juga udah menambah relasi, nambah masukan juga kan, jadi dapat uang, dapat pengalaman. Dan sekarang kan udah banyak juga ya kayak aplikasi LinkedIn yang nunjukin kita gitu gimana performa kita dalam sehari-harinya gitu. Jadi itu juga membantu. Selain itu apalagi ya, kayaknya banyak, nggak bisa aku sebutin, cuman yang paling aku rasain sih itu kalau dari organisasi gitu. Nah, jadi tadi manfaatnya itu bisa mengenal karakter orang banyak dan juga menambah relasi juga. Dan selanjutnya Kak, gimana nih saran buat mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Setiawan atau yang lainnya gitu untuk berkegiatan, untuk aktif berkegiatan dalam organisasi tersebut tanpa adanya apa ya, tekanan gitu Kak? Tekanan batin gitu ya. Iya, kadang kan ya suka sampai apa ya, jadi nangis-nangis gitu ya, malah bukannya enjoy malah tertekan gitu ya. Kalau dari aku sebenarnya yang pertama gitu ya, kita pahamin dulu mau ngapain sih di organisasi ini, apa yang kita cari dan dilihat dari organisasinya kira-kira bakal membantu apa ke diri kita. Pertama itu, karena dengan kita udah tahu niat kita apa, tujuan kita apa, dan emang apa yang mau kita kasih, itu tuh jadi mempermudah kita dalam setiap langkah kita tuh, jadi ngerasa kayak oh iya kan udah tahu tujuannya mau ngapain, udah tahu komitmen kita dari awal kayak apa. Pertama kayak gitu. Terus kalau yang kedua, setelah masuk organisasinya itu mungkin harus lebih banyak tabah ya, karena memang di organisasi kita nggak pernah tahu hal apa yang bakal terjadi gitu. Bisa jadi ketika kita ngiranya organisasi itu tuh bakal cocok, ternyata pas kita udah masuk orang-orangnya malah susah diajak diskusi. Dan itu sendiri, itu pun kita harus tahu gitu gimana cara buat mengatasi itu. Jadi udah banyak hal yang harus diantisipasi sejak awal gitu. Terus yang ketiga, mungkin ini yang paling aku pegang gitu ya sampai sekarang, buat mahasiswa, kita itu sekarang berada di usia yang lagi produktif banget. Bisa dibilang kayak belum ada kata capek, dan belum bisa apa ya, semacam pikiran kita tuh nggak terlalu banyak. Maksudnya belum banyak yang kayak mikirin nikah gimana, ya kecuali memang yang orang udah punya kayak planning, aku mau nikahnya nanti beres kuliah atau pas masa kuliah gitu. Cuman biasanya kan rata-rata mahasiswa tuh lebih mementingkan nikah tuh nanti gitu ya. Dengan kita ikut organisasi, tentunya bakal banyak hal yang kita dapatkan. Dan mumpung title-nya masih mahasiswa, itu sih yang selalu aku tangenin, mumpung title-nya masih mahasiswa, karena kita nggak tahu setelah kita selesai jadi mahasiswa, apakah kesempatan itu tuh masih bisa kita coba lagi atau enggak. Karena biasanya sekarang tuh organisasi tuh udah netapin skala umur juga, udah sama kayak kerja ya, yang banyak dibincangkan sama orang-orang banyak. Kalau misalkan kenapa sih pekerjaan harus pakai range? Karena memang mungkin pemerintah pun pengennya nekenin untuk di angka produktif tuh kita bisa sebaik mungkin gitu, memaksimalkan apa yang kita bisa. Karena ketika usia kita udah nggak produktif, fungsi tubuh pun kan udah menurun gitu ya, udah kayak nggak bisa begadang sampai jam 2, jam 3 tuh udah nggak bisa gitu. Sedangkan di usia produktif dan dengan title kita sebagai mahasiswa, banyak hal yang bisa kita dapetin gitu. Nah, mumpung kita lagi mahasiswa gitu kan, guys. Seperti Teh Revia bilang gitu tadi. Nah, selanjutnya gitu, Kak Revia, apa sih kelebihan dan kekurangan berorganisasi ketika sambil berkuliah ini gitu, Kak? Oke, sebenarnya buat kelebihannya kayaknya tadi udah ya. Ya, Mungkin lebih ke kekurangannya aku tekaninnya. Kalau kekurangannya, yang pertama ketika organisasinya tuh misalnya nggak cocok ya, budayanya tuh nggak cocok sama kita. Misalnya, oh ini budayanya ada semacam apa ya, tekanan dari atas gitu ya, dari para petinggi kampus gitu. Itu biasanya agak berat ke kitanya, dan biasanya jadi malah ke beban pikiran ya. Dan yang kedua yang biasanya paling aku rasain gitu, suka keteteran sama tugas. Jadi emang harus bener-bener belajar gimana sih cara nge-manage waktunya antara kita ngebagi kuliah dan juga ngebagi waktu kita buat berorganisasi gitu. Terus yang ketiga apa ya, biasanya yang paling sering tuh ini sih, ketika kita ngadain suatu program gitu ya di organisasi proker, dan perhitungan kita terhadap proker itu tuh nggak pas, nggak tepat, dan prokernya tuh dilaksanakannya biasanya kan suka ada ya kayak program kerja yang dilaksanakannya cuman karena oh yang penting ini program jalan nih, yang penting beres gitu. Nah itu yang jadi apa ya, semacam yang sangat disayangkan kekurangannya kalau misalkan kita ngejalaninnya kayak gitu.
ketika di akhir selesai kita kepengurusan dan misalkan nih kita udah daftar gitu ya buat magang atau mau bekerja, dan itu kan otomatis udah masuk ke CV kita atau ke portofolio. Dan ketika ditanya HR gitu, kamu ngapain aja ketika di organisasi, itu pasti bingung banget jawabnya, karena kayak aduh apa ya gitu, karena setiap program kerja yang menurut aku bukan bersumber dari hati kita, bukan karena keresahan kita, ketika sampai ke orang banyak tuh gak akan membekas dan gak akan jadi sesuatu yang berimpact besar gitu. Setuju sih Kak. Nggak sesuai keinginan dengan organisasi yang kita jalankan, jadinya agak itu juga ya Kak, agak bingung nantinya kalau Iya, jadi kayak nggak nyambung kan, kayak nggak merasanya ditekan gitu, bukan enjoy ngejalanin si program kerjanya gitu. Jadi susah ya. Nah, tadi kan Kak Revia nih ngomongin tentang pressure dari atasan, tugas proker yang kurang cocok gitu ya. Iya. Nah, cara Kak Revia buat solusinya tuh kayak gimana? Kalau misalkan buat tekanan dari alumni ya, biasanya yang agak di kalangan organisasi itu kayak ih alumninya ribet gini. Kalau aku jujur aku tipe yang ngeberontak di kampus sih. Maksudnya tuh jadi kayak apa ya, waktu itu tuh Kahim aku pernah kayak ngajak ngobrol kan, dia nanya evaluasi, dan aku tuh bukan tipikal yang kayak aduh aku nggak enak nih ngomong sama Kahim, aku nggak berani nih kayak nyebutin apa aja evaluasinya. Enggak, aku sebutin aja evaluasinya. Aku selalu kayak, maksudnya karena aku mikirnya ini buat keberlangsungan kita ke depannya gitu. Terus aku bilangin aja, aku nggak suka proker yang terlalu banyak. Jadi aku emang tipe yang kayak ya udah gitu, aku nggak peduli orang mau mikir kayak gimana, cuman itu yang ada di keluhan aku kayak gitu. Aku setiap di organisasi aku selalu ngomongin kayak ini perlu dievaluasi, ini perlu evaluasi. Jadi jangan terlalu banyak bohong deh di organisasi, karena dengan kita bermuka dua yang kayak berusaha nggak apa-apa padahal di belakangnya kita capek, itu tuh capek berat banget, malah jadi nggak enjoy di organisasinya. Dan menurut aku itu budaya yang harus bisa dibiasakan buat saling menerima dan juga ngasih masukan ke orang gitu. Kalau misalnya Kak Revia nih orang yang belak-belakan, takut gak sih digibahin gitu? Jujur takut sih. Tetap ada takutnya ya, kayak ngerasanya takut tiba-tiba nanti dilabrak atau gimana gitu. Cuman aku biasanya berusaha sebaik mungkin gitu untuk menyampaikannya tuh dengan kayak sambil bercanda. Jadi kayak sambil diajak diskusi juga, kayak misalkan, Kang kenapa sih kayak proker di himpunan kita tuh banyak banget gitu. Biasanya sambil ditanya kayak gitu. Terus kayak apa ya, kalau misalkan kita cuma sekedar mengkritik tanpa ngasih solusi, justru itu yang biasanya jadiin kita bahan gibahan gitu. Nah makanya aku kalau mau ngomong tuh biasanya aku dipikirin juga kayak solusinya gimana sih gitu. Aku selalu bilang kayak ya udah kalau prokernya banyak kenapa kita nggak diskusi gitu, nggak diskusi sama pihak alumninya juga gitu biasanya. Jadi nggak yang langsung ngeritikin kayak ih apaan sih prokernya banyak banget, nggak langsung gitu. Nah selanjutnya aku mau tanya nih, kuliah kerja atau kuliah organisasi itu penting nggak menurut Kak Revia? Kalau menurut aku penting sih, karena aku kan dulu sempat juga ya udah organisasi terus langsung terjun ke dunia kerja. Nah waktu pas terjun ke dunia kerja aku tuh ngerasa kayak awalnya aku nggak pede jujur, karena selama ini kan aku emang punya ketertarikan ya di ranah kayak content creator sama graphic design gitu. Nah ketika masuk ke dunia kerja aku waktu ngelamar itu jujur bingung banget, karena bener-bener banyak yang ditanya sedangkan pengalaman aku tuh cuman sebatas organisasi. Nah mau itu kuliah kerja mau itu kuliah organisasi, menurut aku keduanya sama-sama penting, tergantung dilihat dari sisi mana kita mikir itu lebih penting atau urgensinya lebih penting bagi kita. Ketika memang kita nggak ada tekanan untuk misalkan mendapatkan uang tambahan, mungkin aku bakal lebih merekomendasikan untuk menjadi orang yang kuliah dan organisasi. Kenapa? Karena dengan kita organisasi itu banyak hal yang bisa dilatih. Kayak dari kemampuan public speaking, time management, terus kerja sama tim, itu bakal terlatih banget dan itu bisa jadi salah satu portofolio kita buat di CV atau di portofolio atau kan ya suka ada kayak cantuman portofolio gitu ya. Nah yang kayak gitu juga itu berguna banget. Karena ketika masuk ke dunia kerja, apa ya, kalian nggak sih sekarang kalau misalkan di era sekarang tuh hampir semua orang tuh udah bener-bener cerdas banget. Karena udah banyak informasi yang timbul gitu ya dari teknologi yang udah semakin maju. Jadi kita udah semakin gampang buat dapetin informasi, dan justru hal itu tuh yang jadi tantangan generasi sekarang. Makanya menurut aku harus bisa ngebalancein segimana mungkin gitu. Karena aku pernah juga kayak nge-interview orang, dia tuh mau join ke organisasi, karena kebetulan aku ikut komunitas juga gitu ya di Penazenial, dia mau join dan ternyata udah banyak, bahkan dia ketika SMA udah ngerasain magang. Itu menurut aku udah kayak, wah gila nih, magangnya tuh bahkan bukan satu tempat tapi 2 tempat sekaligus.
Terus aku bingung kan, ini orang ngebagi waktunya gimana gitu. Aku waktu SMA perasaan COVID gitu, jadi kayak online gitu. Terus apa ya, dengan kita ikut organisasi itu tuh portofolio masuk nih, kayak pas masuk ke kerja gitu daftar, kita bisa ngejelasinnya dengan baik karena kemampuan public speakingnya dapat. Cuman balik lagi gimana organisasi yang kita ikutinnya itu sesuai apa enggak gitu. Nah, kalau dari Karevia sendiri itu punya saran nggak buat kegiatan atau kerja yang mengembangkan skill buat mahasiswa? Sebenarnya kalau buat apa ya, yang mengembangkan skill sebenarnya balik lagi ya, kayak gimana orang-orang tuh cocoknya kemana sih sebenarnya. Pertama kita ngeliat dulu potensi diri kita tuh cocoknya kemana. Misalnya kayak dulu aku nggak ngeh kalau aku ternyata emang apa ya, punya ketertarikan sendiri sebagai seorang social media management gitu. Dan aku apa ya, ngerasa kayaknya memang bagus deh buat dikembangin, karena aku mikir semua orang tuh bisa jualan tapi nggak semua orang bisa promosi. Jadi aku ngelihat kayak, oh ini pasti ada kekurangannya deh, harus dimasukin, lihat dulu yang mana kekurangannya, diambil dan ditelaah lebih lanjut lagi kekurangannya biasanya di ranah sebelah mana. Nah kalau buat kerjaannya mungkin aku bisa lebih nyaraninnya kayak harus yang seperti apa. Kalau buat pekerjaan tuh mungkin dikembalikan lagi gitu, gimana cocoknya diri kita. Tapi lebih nyarinya kerjaan yang bisa remote. Jadi kalau bisa diusahakan jangan yang harus kerja di kantor. Jadi biar kitanya juga enak ya, kayak udah sambil kuliah gitu. Jadi pas break kuliah kita bisa sambil ngerjain kerjaan dari tempat magangnya gitu. Boleh kasih tips-tips sedikit nggak buat? Soalnya aku juga jujur aja lagi nyari kerjaan gitu, buat nambahin uang gitu, jajan. Kerjaan apa sih yang gak bertabrakan waktu, soalnya kan aku kuliah iya, organisasi iya, kalau kerja aku kurang tahu ya bisa ngehandle waktunya apa enggak. Ada tips nggak? Kalau tipsnya sendiri ya, kalau mungkin pas mencari si magangnya mungkin ya, karena biasanya orang agak struggle-nya waktu nyari, kayak udah tahu nih tipsnya kayak gimana, terus aku harus nyari kemana nih gitu. Kalau dari aku biasanya nyarinya tuh waktu itu di Instagram gitu, tau nggak sih kayak suka ada info magang yang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya walaupun kayak kelihatannya takut gadungan gitu, datang-datang tiba-tiba nggak ada gitu kantornya, itu tuh bisa loh kita manfaatin gitu. Jadi emang harus dicek dulu gitu. Misalkan dapat dari perusahaan apa, atau mungkin belum, bentuknya masih kecil-kecilan gitu, itu kamu bisa kepoin dulu aja kayak Instagramnya dia kayak gimana sih. Jadi udah berapa lama dia ada gitu. Aku biasanya nyari dulu di LinkedIn. Kayak misalkan si perusahaan ini udah ada apa belum gitu. Soalnya suka ada emang perusahaan yang red flag. Jadi kayak kita daftar ke sana nih dan biasanya tuh gajinya emang agak lama dikasihnya gitu. Jadi lebih ke nyari yang apa ya, jangan dulu terlalu mentingin kalau menurut aku itu ya, karena kita masih mahasiswa gitu. Jangan dulu mentingin gaji, tapi lihat dulu pengalamannya. Cuman jangan sampai nggak mau dibayar gitu kan. Biasanya suka ada yang internship tapi dia gratis gitu tipenya. Nah, jadi emang harus yang kayak apa ya, ngerasa sepadan gitu sama apa yang kita punya dan apa yang kita kasih ke sananya gitu. Jadi dari tadi kan kita udah ngomongin tentang kuliah kerja atau kuliah organisasi. Nah, menurut kakak sendiri, mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang itu kayak gimana? Gak apa-apa sih sebenarnya kuliah pulang, cuman kadang ya kuliah anak-anak yang kupu-kupu itu justru kayak diam-diam yang menghanyutkan gitu loh. Tau gak sih yang kayak di kampus tuh kelihatannya kayak ya udah sih dia diem aja, terus tahu-tahu iya tiba-tiba ternyata aktifnya di luar. Jadi kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya dia tuh kupu-kupu tuh karena emang dia seneng belajar, atau dia kupu-kupu karena emang punya kegiatan di luar gitu. Jadi kayak emang bisa apa ya, jangan ya kata orangnya don't judge people by covernya gitu ya. Jadi emang harus ngelihatnya tuh jangan apa ya, pokoknya jangan dijudge dulu aja gitu, karena takutnya ketika kita udah kayak ngejudge, apaan sih dia mah kupu-kupu gitu, sampai ntar dibikin kelompok di grup gitu, atau misalkan di kelas gitu kan suka ada pembagian kelompok dan itu sampai nggak mau gitu kan, dia mah pasti nggak akan aktif gitu, nggak akan nongol gitu. Taunya ternyata kita tiba-tiba butuh ketika nanti udah lulus, ternyata dianya yang justru malah lebih maju, itu kan agak aduh sayang banget nih gitu waktu itu ya? Takutnya malah nyesel gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku. Oke. Pesan Karevia buat mahasiswa sekarang yang sedang menjalankan kuliah organisasi dan kuliah kerja. Apa ya pesannya, mungkin semangat ya, karena istirahat itu nggak dosa kok. Jadi nggak apa-apa istirahat aja pokoknya. Sebisa mungkin itu prioritaskan gimana kesehatan tubuh kita, karena ketika tubuh kita itu performanya menurun,
justru itu malah bikin kita nggak produktif. Jadi kalau pesan aku gitu, lebih baik kita istirahat dulu dan dilanjut ketika badan kita tuh udah kerasa lebih produktif gitu. Jangan terlalu nge-push badan kita berarti ya. Iya, karena nanti jatuhnya jadi ngerjain apapun juga jadi nggak maksimal. Ya nggak berasa ya, kita Bel udah Iya udah lumayan banget lumayan ya banget ngobrol-ngobrol. sama Teh Repia sekitar setengah jaman kurang lebih. Ya terima kasih Teh Repia telah menyempatkan di podcast Clubhouse. Terima kasih Teh Repia telah menyempatkan diri untuk Menjadi narasumber di podcast Clubhouse kali ini. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya. Aku jujur kayak, wow, aku diundang nih. Akhirnya aku diundang. Aku dulu jujur kayak aku punya wishlist, aku pengen banget diundang podcast, dan akhirnya kayak, wow, aku diundang. Akhirnya ya. Akhirnya salah satu wishlistnya tercapai. Jadi buat Sobat Legislatif, pantengin terus YouTube kita karena bakal ada podcast Clubhouse selanjutnya. See you! See you.